Ya, itu yang pertama penggalannya. Kemudian apa kata Nabi selanjutnya? Wadzalika, demikianlah, anna ahadahum, kalau seseorang di antara kalian idza tawaddoa, dia berwudu, fa ahsanal wudu, dan mempercantik wudunya, ya. Tsumma atal masjidah, kemudian dari rumah dia datang ke masjid dalam keadaan sudah berwudu, dan bukan cuma wudu. Dalam hadis ini Nabi bilang idza tawaddo, tawaddo itu dia berwudu, fa ahsanal, ahsanal itu memperindah, memperbagus, menyempurnakan, mempercantik dia punya wudu. Tsumma atal masjid, dia datang ke masjid, la yuridu illa shalah, la yanhazuhu illa shalah, tidaklah dia ke masjid itu dalam keadaan berwudu pengen niatnya salat, niatnya akhirat, ya. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan langkah kakinya, illa rufi'a biha darajatun, satu langkah diangkat derajatnya di akhirat. Wa hutta anhu biha khati'ah, langkah kiri berikutnya dihapus satu dosa. Sampai kapan? Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Jadi kalau rumah Anda kira-kira 30 meter, ya, dari masjid Anda harus menghabiskan sekitar 50 langkah, maka 25 Anda akan diangkat derajatnya 25 derajat, ya, dan 25 lagi dosa Anda digugurkan dari rumah. Cuma syaratnya kata para ulama harus dalam keadaan wudu. Makanya nih Bapak Ibu, kalau mau sholat ke masjid usahakan sudah wudu dari rumah, karena pahalanya beda, ya. Usahain Pak. Kata Ustadz nggak boleh wudu di masjid, jangan bilang nggak boleh. Saya nggak ada bilang nggak boleh. Ini hari ini berita ini banyak menyesatkan. Wali Kota Tanjung Pinang memberikan himbauan untuk tidak merayakan ugal-ugalan, petasan, kan begitu. Beritanya apa? Wali kota melarang perayaan tahun baru, nyarut aja berita. Orang menghimbau, kalau engkau nak jungkir balik terserah lah, yang penting sudah dihimbau jangan, kan gitu. Berita ini karena suka tak suka. Karena berita enggak, bukan karena suka, tapi lihat pandangan dalam syariat boleh atau tidak masalahnya perayaan tahun baru. Nah, nanti saya bahas. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau Anda sholat dari rumah pengen dapat langkah pahala dan ampunan dosa, harus berwudu dari rumah. Ini jangan lupa nih, sholat jemaah usahakan wudu di rumah, ya. Kalau misalnya Ustaz di tengah jalan terbuang angin, ya, macam mana ceritanya? Ya sampai angin itu keluar lah dapat pahala tuh, ya. Sempurnakan lagi di masjid, ya. Tapi kan itu 1-2 kali, jarang terjadi. Angin itu kan tak tiap kali datang, ya kan? Jadi usahakan kalau Anda ingin dapat fadilah langkah ampunan dosa dan langkah diangkat derajat, usahakanlah atal masjidah fa'alaikum bil wudu, dalam keadaan berwudu. Ini ada 2 keutamaan datang ke masjid berwudu. Yang pertama sholat berjamaah, yang kedua datang ke Masjid Quba. Ada yang datang ke satu masjid, ibu sholat 2 rakaat dan bapak di situ, pahalanya seperti umroh, yaitu Masjid Quba. Kenapa? Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun belum Nabawi, tapi Nabi mampir di kampung namanya Quba, Nabi bangun masjid di situ. Itulah awwalu masjid ussisa fil Islam, masjid yang paling pertama dibangun dalam Islam. Kata Nabi apa? Ya, barang siapa yang dia berwudu dari rumahnya, thumma ata masjidal Quba fa shalla raka'ataini, dia datang ke Masjid Quba, dia salat 2 rakaat, ka ajruhu fa alaihi ajru, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang melaksanakan umroh dengan sempurna. Makanya itu Bapak Ibu, nanti kalau umroh, kalau sudah ada agenda city tour, Anda udah tahu mau kemana nih Pak Ustadz, tanya mau ke Kuba, dari hotel sudah berwudu. Karena saya pengalaman membimbing umroh, ketika dijelaskan di dalam bis, ya, ini bagi yang sudah berwudu dari hotel, Bapak Ibu nanti masuk sholat ikuti pembimbingnya, ya, nanti ada tanda bendera, sholat 2 rakaat akan mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Yang ya Pak Ustadz kami belum berwudu pula, nah, banyak jemaahnya begitu Pak.
Kenapa? Ya mungkin kesalahan kami, harusnya dari manasik itu sudah dikasih tahu. Ya, itu yang pertama menjadi. Yang kedua, pergi ke masjid sekitaran kita, sholat berjamaah, mendapatkan langkah kita ampunan dosa, diangkat derajat ampunan dosa. Semakin jauh jarak yang Anda tempuh, semakin banyak derajat nanti di akhirat ditinggikan, semakin banyak dosa digugurkan. Karena itu Bapak Ibu, para sahabat itu kalau mereka itu sedang proses sholat berjamaah, mereka datang jauh sebelum azan berkumandang. Mereka sudah wudhu, mereka pergi dulu agak jauh sedikit, mutar lewat kompleknya, baru ke masjid. Ya, agak mutar sedikit. Ya, kalau kita mutar-mutar rakaat terakhir, karena datangnya telat. Datangnya telat. Kalau para sahabat sebelum lagi azan, mereka sudah berjalan. Ya, dan memang di aslinya, ya, di negara Muslim itu, di Saudi Arabia, Mekah, Madinah itu khomatnya itu lama, kurang lebih 20 menit lah sekali sholat. Anda datang tahiyatul masjid dulu bisa, qobliyah lagi, sholat apa-apa pun, taubat hajat bisa, ya. Kemudian baru iqamah. Kalau kita di sini enggak, sebentaran aja lu udah qomat. Kemarin saya ke Jogja lebih cepat lagi di Jogja. Pas azan saya keluar rumah, hayya 'alas shalah, udah berwudu keluar rumah, sampai masjid udah qomat di Jogokarian tuh kemarin. Padahal saya dari penginapan ke masjid dekat aja. Cepat kali di Jogja tuh, di Jawa. Di kita ini agak lumayan lah, agak lumayan ya. Nah, tapi kalau di Arab itu lebih lama lagi. Jadi itu Bapak Ibu, jangan sampai lupa ya. Salat dalam keadaan sudah berwudu.